Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi dengan NIM 20010720013 dengan nomor absen 15. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang temuan kesalahan pencatatan yang saya dapat di laris elektronik. Nah, di sini terdapat di buku besar sebelah kiri, itu merupakan buku besar yang dicetak oleh klien, sedangkan yang di sebelah kanan ini merupakan buku besar temuan saya. Nah, di sini untuk membuktikannya, saya membuat dengan untuk membuktikannya sini saya untuk membuktikan benar atau salahnya pencatatan itu, saya bikin rumus jika saldo akhir klien sama dengan saldo akhir temuan saya itu merupakan benar, dan sedangkan jika saldo akhir temuan klien berbeda dengan saldo akhir temuan saya itu jadi salah. Baik, mungkin yang pertama itu pada piutang dagang. Di sini pada buku besar klien itu tercatat 201.655.850 dan ini dicatat secara manual. Sedangkan hasil temuan saya itu 201.556.850. Nah, di sini kita dapat membuktikannya dengan mengecek pada jurnal penjualan. Nah, hasil penjumlahan penjualannya itu semua itu 201.556.850 rupiah. Nah, sama dengan hasil temuan saya itu 201.556.850. Nah, jadi saldo akhir klien 119.496.850, sedangkan saldo akhir temuan saya 116.397.850. Di sini bisa kita buktikan pada piutang dagang. Nah, di sini ya, tulis 119.397.850 sama dengan hasil temuan saya. Nah, hasil temuan saya ini maka dicatat di hasil temuan saya yaitu sini tertulis dicatat klien 119.496.850 rupiah yang seharusnya 119.397.550. Nah, jadi selisihnya yaitu 99.000. Di sini keterangannya selisih lebih catat. Kenapa? Karena yang dicatat klien lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya yaitu pada persediaan barang dagang. Nah, di sini pada persediaan barang dagang yang dicatat pada buku besar klien yaitu secara manual 800.285.200. Sedangkan hasil temuan saya itu 820.085.200. Nah, di sini kita dapat membuktikannya pada jurnal memorial. Nah, di sini terdapat pada persediaan barang dagang itu dikredit jumlahnya itu 820.085.200 sama dengan hasil temuan saya 820.085.200. Nah, di sini saldo akhir pada buku besar klien yaitu 704.429.850, sedangkan saldo akhir temuan saya itu 684.629.850. Nah, maka selanjutnya kita pindahkan pada jurnal temuan saya, yaitu di perjalanan barang dagang. Jadi yang dicatat klien tadi 704.429.850, sedangkan yang seharusnya 684.629.850 rupiah. Maka dapat selisihnya 19.800.000 dan keterangannya selisih lebih catat karena yang dicatat klien lebih besar dari yang seharusnya. Selanjutnya yaitu pada hutang dagang. Nah, di sini pada akun hutang dagang ini kesalahan itu terdapat pada saldo akhirnya. Di saldo akhir buku besar klien
itu 139.683.700 itu dicatat secara manual. Sedangkan saldo akhir hasil temuan saya itu 130.683.700. Nah, di sini kita dapat membuktikannya dengan kita bisa cek pada sheet hutang. Nah, di sini sheet hutang tertulis saldo akhirnya itu 130.683.700 sama dengan hasil temuan saya 130.683.700. Nah, hasil temuan utang dagang ini dipindahkan pada temuan saya itu utang dagang yang dicatat klien di sini 139.683.700 dan seharusnya itu 130.683.700. Maka selisihnya dari kedua tersebut itu 9 juta. Dan sini keterangannya masih selisih lebih catat karena yang dicatat klien itu lebih besar dari yang seharusnya. Next, kita lanjut pada penjualan. Nah, di sini penjualan itu dikredit pada buku besar klien itu 183.332.500 dan itu dicatat secara manual. Sedangkan hasil temuan saya yaitu pada penjualan kredit itu 183.233.500. Nah, di sini kita dapat membuktikannya pada sheet jurnal penjualan. Nah, di sini kita dapat membuktikannya. Nah, di sini kita bisa lihat semua penjualannya. Penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 yaitu jumlahnya itu 183.233.500 sama dengan hasil temuan saya buku besar itu 183.233.500. Sedangkan di saldo akhir buku besar klien yaitu 520.317.500. Sedangkan saldo akhir di buku besar temuan saya itu 520.218.500. Nah, hasil temuan saya ini saya pindahkan ke tabel temuan saya, yaitu pada penjualan itu yang dicetak klien tadi 520.317.500 dan yang seharusnya 520.218.500. Maka dapat selisihnya itu 99.000 dan keterangannya selisih lebih catat karena yang dicetak klien lebih besar dari yang seharusnya. Ya, mungkin lanjut yang terakhir yaitu pada pembelian. Nah, di sini pada pembelian itu pada buku besar klien di debit itu tercatat 332.373.600 dan itu dicatat secara manual. Sedangkan pada buku besar temuan saya itu tercatat 323.373.600. Nah, ini dapat kita buktikan pada sheet jurnal pembelian. Nah, di sini sudah tertulis 323.373.600. Ini kita dapatkan dari penjumlahan tiap-tiap pembelian. Pembelian ini tambah pembelian barang dagang kepada Artek Medan, tambah pembelian barang dagang kepada Shop Elektronik Indo, tambah pembelian barang dagang kepada RJ Elektronik, dan ditambah pembelian barang dagang kepada Artek Medan. Maka dapat hasilnya 323.373.600 dan ini sama hasilnya dengan temuan saya yaitu 323.373.600. Nah, di sini dicatat saldo akhir klien yaitu 332.373.600, sedangkan saldo akhir temuan saya 323.373.600. Nah, maka hasil temuan saya ini saya bikin di tabel tersebut yaitu pada pembelian yang dicatat klien 332.373.600, sedangkan yang seharusnya 323.373.600. Maka dapat selisih dari kedua
angka tersebut yaitu 9 juta, maka keterangannya selisih lebih catat. Kenapa? Karena masih yang dicatat klien lebih besar dari yang seharusnya. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Hanya pada piutang dagang, persediaan barang dagang, hutang dagang, penjualan dan pembelian terdapat kesalahan pada pencatatan di laris elektronik. Mungkin sekian ada penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf mungkin apabila ada salah-salah kata dalam melakukan penjelasan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.